minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Assalamu alayki ya Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Assalamu alaikuma ya sibtai Nabiur Rahmah Al-Hasan wal Husain alaihimassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'zamallahu ujurana wa ujurakum. Bulan ini masuk bulan duka Muharram, salah satu bulan dalam kalender Hijriah Islam yang mana berjumlah 12 bulan, dan Muharram bulan pertama dalam kalender Hijriah agama Islam. Sedangkan kalau kita lihat kata Muharram dalam bahasa Arab artinya yang dilarang, yang dipantang, yang diharamkan. Penetapan atau penentuan Muharram sebagai awal dari kalender Hijriah agama Islam terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Arab tidak menggunakan sistem kalender tahunan, yaitu untuk memperingati suatu peristiwa. Jadi penanggalan Hijriah berdasarkan dengan perputaran bulan, berbeda dengan penanggalan Masehi yang berdasarkan pada perputaran matahari. Dan pergantian hari pun atau tanggal dalam kalender Hijriah itu terjadi pada sore hari atau setelah maghrib, berbeda dengan penanggalan Masehi yang terjadi pada malam hari di jam 12 malam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sejarah peletakan bulan Muharram menjadi awal tahun atau bulan pertama dalam penanggalan Islam memang terjadi berbagai macam pendapat di antara ulama. Ada misalkan pada zaman Khalifah ada yang mengusulkan bulan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal dari kalender Islam. Ada juga pada waktu kejadian Isra Mi'raj diusulkannya awal dari penetapan kalender Islam, dan ada juga awal dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang menetapkan Muharram sebagai awal tahun hijrah itu pun ada perbedaan dalam sejarah. Ada yang mengatakan Khalifah Utsman, ada yang mengatakan Khalifah Umar, dan ada yang mengatakan keduanya lalu diusulkan kepada Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib saat itu. Saya tidak membahas perbedaan sejarah ini. Ini ada kajiannya di dalam buku sejarah. Kalau kita lihat dalam bulan Muharram ini memang banyak terjadi acara-acara yang ada yang menganggap suatu kebahagiaan, ada yang menganggap bulan Muharram sebagai hari duka.
Nah, itu pun ada kajiannya atau ada penelusuran dari sejarahnya di masing-masing daerah atau di masing-masing tempat. Kembali kepada bulan Muharram, belum lama kita mengadakan sebuah acara besar yang disebut dengan Ghadir-Hum berkenaan dengan pengangkatan Ali alaihissalam sebagai khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini ada di dalam ajaran Ahlul Bait, dan ajaran ini merupakan konsep dari kepemimpinan atau imamah di dalam mazhab Ahlul Bait. Konsep imamah sangat sakral sekali dalam tatanan kehidupan umat manusia, terlebih lagi bagi pengikut Ahlul Bait yang menjadi salah satu dari usuluddin konsep imamah tersebut. Betul kalau ada yang mengatakan bahwa mazhab lain tidak menjadikan konsep imamah sebagai usuluddin, tapi mereka tetap meyakini, mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu ada. Hanya yang menjadi perbedaan pada figur, siapa orangnya dan bagaimana cara pengangkatannya. Dalam mazhab Ahlul Bait, proses pengangkatan figur imam sebagaimana pada peristiwa Ghadir-Hum itu langsung mandat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mazhab lain mengatakan melalui baiat atau musyawarah seperti yang terjadi di Saqifah. Imamah atau kepemimpinan merupakan tonggak sesuai dengan hukum akal dan hukum fitrah dari manusia. Ya, mungkin ya banyak yang mengiskal atau mempertanyakan kenapa di Al-Quran tidak disebutkan. Kalau ini merupakan tonggak atau masalah penting dalam agama Islam, kenapa tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim? Coba kita tengok, sholat adalah masalah yang sangat penting. Penting sekali sholat. Bahkan ancaman orang yang tidak sholat itu sangat berat, siksa yang pedih. Bahkan manusia selama sadar atau berakal tetap diwajibkan untuk sholat. Bahkan orang yang sakit saja tetap wajib untuk sholat. Jika tidak bisa berdiri, disuruh duduk. Tidak bisa duduk, disuruh berbaring. Dan seterusnya. Tidak bisa bergerak, pakai isyarat mata, hati. Tetap wajib sholat selama kita sadar dan kita masih bernafas. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya, masih ada maaf jika tidak mampu, seperti haji dan puasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jika sholat penting dan dia menjadi tiang agama, kenapa syarat-syarat atau rukun-rukun dari sholat atau bacaan sholat tidak dijelaskan dalam
Al-Quran? Bukankah sholat masalah yang sangat penting dan menjadi sebuah tiang agama? Kenapa di dalam Al-Quran tidak dirincikan? Jadi tidak semua permasalahan atau perkara dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan secara global. Demikian juga dengan permasalahan dari kepemimpinan atau imamah. Apakah Al-Quran menyebut nama sholat 5 waktu seperti maghrib, isya, subuh, zuhur, asar? Kan tidak, hanya waktu-waktunya atau istilah saja. Nah, itu semua yang menjelaskan adalah riwayat-riwayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang akhirnya terjadi perbedaan pendapat disebabkan ada hadis-hadis yang sahih dan ada hadis yang tidak sahih. Lalu apa sih misalkan bedanya penjelasan Nabi dan Al-Quran? Padahal sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ketika berkata merupakan wahyu, apalagi berkaitan dengan syariat. Nah, jangan sekali-kali kita itu menuntut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diturunkan ayat sesuai dengan kehendak kita, kehendak manusia. Seakan-akan manusia ini yang lebih tahu atau lebih alim daripada pencipta. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sekarang saya akan bertanya, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan 3 khalifah Rasyidin? Ada tidak di dalam Al-Quran? Kan tidak ada juga. Setiap mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda satu sama lain. Itu hal yang biasa selama ada dalil dan bukti. Nah, konsep kepemimpinan dalam mazhab Ahlul Bait, yaitu keyakinan yang sakral atau wajib diyakini. Dan konsep ini berlaku hingga akhir zaman. Zaman tidak boleh kosong dari kepemimpinan atau imamah. Bulan Muharram sekarang ini merupakan juga bulan yang sakral bagi pengikut Ahlul Bait yang dikenal dengan peristiwa Karbala, terbunuhnya atau dibantainya dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain alaihissalam. Banyak sekali hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh mazhab. Itu bagaimana kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya. Hal yang naluri bagi seorang kakek mencintai dari cucunya, apalagi Al-Husain merupakan penerus sebagai tonggak dari kebangkitan kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis di sini, Salman Al-Farisi sini berkata, "Kana Al-Husain ala fahdhi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa yuqabbiluhu." Pada saat itu Al-Husain berada di paha dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menciumnya. Wa yaqul, Rasulullah berkata apa? Anta sayyid wa ibnu sayyid Abu Sadah. Engkau adalah anak Sayyid
engkau adalah Sayyid, anak dari Sayyid, anak dari imam. Antal imam wabnul imam wal abul a'immah. Engkau adalah imam, anak dari imam, dan ayahnya dari para imam yang ada hingga akhir zaman. Antal hujah abul hujah. Engkau adalah hujjah, imam di muka bumi ini, ayah daripada hujjah-hujjah yang ada. Tis'atu min sulbik. 9 imam berasal dari sulbimu, ya Husain. Wa tasi'uhum qa'imuhum. Dan yang ke-9 adalah Al-Qa'im Al-Mahdi Al-Muntazar ajallahu farajahu syarif. Ini sedikit tentang makna imamah atau kepemimpinan yang memang tidak tertulis di dalam Al-Quran, sebagaimana Khulafaur Rasyidin tidak tertulis di dalam Al-Quran, tetapi mempunyai penafsiran-penafsiran yang mengarah kepada konsep kepemimpinan. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن نصيرا